Okay, good morning everybody, especially for primary 1. It is time we want to begin our study, and thank you for the parents who accompany their children. And this is the first time I make the video for the lesson, Christian lesson. Okay, before we go on, I want to ask you to pray first together. Let's pray. Thank you, Lord, for this morning. Thank you for this opportunity and your kindness. We want to begin our lesson today. Please lead us, open our heart, open our mind, so we can understand what you want in our life. Thank you. In the name of Jesus, we are praying. Amin. Baik adik-adik, terima kasih untuk pagi hari ini, juga khususnya pada orang tua. Nah, Bapak memberikan tugas untuk kalian yang primary 1, itu sudah ada 2, bab pertama dan bab yang kedua. Dalam bab pertama, itu berisi tentang diriku ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu kan bahwa apa yang adik-adik lihat, baik pohon-pohon, hewan, binatang, atau bahkan juga ada yang memelihara binatang di rumahnya. Nah, semua itu tidak jadi dengan sendirinya. Tetapi ada satu pribadi yang menciptakan semua itu. That one person who created all this, the universe and the world. Siapa itu? Betul kata adik-adik. Itulah Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala isinya yang ada di dunia yang kita nikmati pada saat ini. Tapi jangan lupa adik-adik, Tuhan tidak hanya menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon, alam semesta, matahari, bulan, dan bintang yang bisa kalian lihat pada saat ini. Tuhan juga menciptakan kalian secara khusus. Ciptaan Allah yang spesial, ciptaan Allah yang begitu mulia yang Tuhan ciptakan. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita ini dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Coba, berapa hari Tuhan menciptakan alam semesta ini? Adik-adik bisa tanya sama mama atau papa. Ada yang tahu? Wah, betul. 6 hari Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, dan yang paling istimewa pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia? Berbeda dengan yang lain. Kalau alam semesta ini, misalnya ada lihat-lihat tuh pohon-pohon, binatang-binatang, gunung-gunung, semua diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Only by the words of God. But for the human, untuk manusia, he took the clay. Dia mengambil tanah, lalu dia membentuknya, dibuatnya rupanya. Tuh, adik-adik kan bisa cakap begini. Karena siapa? Karena Tuhan membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian. Mulai dari wajah. Coba siapa yang mirip papa? Atau yang mirip mama? Coba. Dari wajah, dari semua Tuhan ciptakan begitu sempurna. Nah, pada saat pertama Tuhan menciptakan manusia yang pertama dari tanah, from the clay, from the dust. God created human. Dia mengambil tanah, membentuknya, lalu memberikan nafas hidup. Siapa? Adam. Dialah manusia pertama. Adam diciptakan oleh Allah. Lalu Allah juga menciptakan seorang pendamping buat Adam. Seperti Tuhan memberikan papa untuk mama, mama untuk papa. Tuhan memberikan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu Tuhan menginginkan apa? Tuhan menginginkan supaya Adam dan Hawa ini memelihara semua ciptaan yang ada pada saat itu.
Karena itu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman, namanya Taman Eden. Nah, di situ ya manusia yang pertama itu diciptakan supaya apa? Bisa memelihara Taman Eden. Ada yang memberi nama binatang-binatang, ada yang memelihara binatang-binatang, hewan-hewan. Itulah Adam dan Hawa. Satu hal lagi adik-adik, Tuhan menciptakan manusia, juga menciptakan kalian. Sekarang kalian tidak diciptakan dari tanah, tetapi Tuhan menempatkan kalian di dalam rahim ibu kalian, di dalam rahim mama. Dibentuk mulai dari awal sampai nanti kalian lahir ke dunia. Semua itu Tuhan ciptakan begitu sempurna. Tapi masing-masing diciptakan dengan sifat yang unik, yang berbeda, yang istimewa. Karena itu kalian istimewa. Istimewa buat siapa? Pertama, istimewa buat Tuhan. Yang kedua, istimewa buat papa dan mama. Ya. Tuhan memberkati kalian melalui orang tua. Dalam bab 2, situ ada diceritakan tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kalian. What is the purpose of God to create you? Dalam bab 2 disebutkan chapter 2 itu ya. Tuhan mau menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Karena itu masing-masing kita harus saling complete, harus saling melengkapi. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang suka membuli temannya. Kenapa? Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Justru Tuhan menciptakan itu supaya apa? We are going to complete each one. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, di samping itu Tuhan ingin supaya kita juga mengenal siapa pencipta kita. Siapa yang memberikan nafas hidup kepada kita. Selain kita mengenal Tuhan, dari siapa kita mengenal Tuhan? Betul kata adik-adik, dari mama dan papa. Papa mengajarkan kalian membaca Alkitab, mama mengajarkan kalian merawat kalian, bahkan mengajarkan kalian untuk berdoa. Lalu apalagi? Tuhan juga ingin kita menjadi sahabat. Siapa yang punya sahabat di rumah? 1, 1, 2, 3, or 5 maybe. Semakin banyak sahabat semakin baik. Dan teristimewa, especially God wants you to be His friend. Allah ingin supaya kalian menjadi sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan. Ya. Nah, berarti sahabat itu bagaimana dong, Dek? Kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Adam dan Hawa pernah melanggar perintah Tuhan? Ya. Adam ate buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena itu manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Jadi tujuan Tuhan itu menciptakan kalian bukan hanya supaya kita mengenal Tuhan, tapi supaya kita juga bisa menjadi sahabat Tuhan. Bahkan kalaupun kita sering berbuat nakal, ya kadang-kadang gak nurut ya sama mama ya, sama papa ya dia. Tapi mama papa tetap sayang. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan tetap sayang walaupun kita berbuat salah, bahkan berbuat dosa, melanggar perintahnya, sering tidak taat. Tapi Tuhan tetap sayang. Kita diciptakan supaya apa, Dek? Supaya Tuhan juga mengasihi kita. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, adik-adik jangan lupa nurut, taat sama Tuhan. Seperti nurut sama papa dan mama. Caranya bagaimana? Make your parents proud of you. Buat ayah dan ibu kalian bangga sama kalian. Di samping menurut, taat, kalian berprestasi. Dan dengan cara begitu kalian juga bisa memuliakan Tuhan. You can glorify the Lord. Okay? I hope you all have a spirit. Keep on spirit. Tetap semangat walaupun di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ya. Jangan lupa membuat orang tua kalian bangga dan juga memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan. Selain kita mengenal Tuhan,
menjadi sahabat Tuhan, untuk dikasih oleh Tuhan, kita juga bisa memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa sering cuci tangan. Ya, jaga kebersihan. Kalau keluar pakai masker. Jaga jarak supaya kita sehat. Okay, thank you everybody. God bless you. Let us pray. Thank you, Lord, for this time. Thank you for your kindness, and you lift us. Thank you, and please bless our parents, bless our teacher, bless our school. Thank you. In the name of Jesus, we pray. Amen.